Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran geografi hari ini. Ya, hari ini kita sudah masuk materi baru yaitu ke bab 2 ya. Kemarin kita sudah selesai ujian ulangan harian bab 1 melalui kuisis. Hari ini kita di bab 2 dengan KD yang harus kita capai yaitu struktur keuangan desa dan kota. Kemudian interaksi desa dan kota, serta bagaimana kaitannya dalam usaha pemerataan pembangunan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur keuangan desa dan kota, itu jelas terlihat perbedaannya, ya. Sangat jelas terlihat perbedaan antara struktur keuangan desa dan kota, baik itu dari segi fisik desanya maupun kotanya, ataupun dari segi sosial keduanya. Itu jelas ada perbedaan yang mencolok. Nah, karena ada perbedaan yang mencolok antara keduanya, antara desa dan kota ini, menyebabkan mereka itu saling membutuhkan. Ya, jadi perbedaan struktur keuangan antara desa dan kota malah menyebabkan mereka itu saling membutuhkan, saling interdependensi. Nah, karena mereka saling membutuhkan, maka terciptalah interaksi antara desa dan kota. Karena ada perbedaan, menciptakan rasa membutuhkan antara desa dan kota. Karena saling membutuhkan, maka mereka saling berinteraksi antara desa dan kota ini. Nah, interaksi desa dan kota ini kemudian akan kita kaitkan dengan bagaimana usaha pemerintah dalam membuat pemerataan pembangunan antara desa dan kota. Itu ya, KD yang akan kita capai di bab 2 ini. Nah, ini kan pembahasan yang sangat luas ya, berbicara tentang desa kotanya, interaksinya, kemudian bahkan sampai ke pembangunannya bagaimana gitu. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu dulu. Kita berbicara tentang struktur keuangan desa, atau secara sederhananya kita berbicara tentang desa. Apa sih itu desa? Bagaimana sih pola pemukiman desa? Apa sih syarat-syarat desa? Atau apa sih ciri-ciri desa gitu ya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita bahas yaitu dari pengertiannya dulu. Pengertian desa itu apa? Nah, desa itu diambil dari bahasa Sanskerta ya, yang berasal dari kata desi, yang artinya itu adalah tanah kelahiran. Itu kalau kita artikan dari katanya, ya, dari kata desi ini tadi, yang kemudian disadur menjadi desa, ya, itu secara kata. Nah, pengertian lebih umum dari desa ini apa sih? Nah, desa dalam pengertian umumnya adalah suatu wilayah tempat tinggal penduduk yang bersifat homogen, yang bersifat seragam, gitu ya. Mayoritas hampir sama semua. Dalam segi apa homogen? Bisa dalam segi mata pencahariannya, ya, atau dalam segi adat istiadatnya, atau dalam segi agamanya, ya, itu sifatnya homogen. Jadi desa adalah suatu wilayah tempat tinggal penduduk yang bersifat homogen serta memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Ya, ini yang dikatakan dengan pengertian dari desa secara umum, gitu ya. Kalau menurut para ahli ada lagi pengertian desa menurut persepsi mereka masing-masing. Tapi kalau kita ambil kesimpulan dari semuanya, bisa dikatakan inilah pengertiannya secara umum. Ya, itu dari pengertian sebuah desa. Kemudian kita berbicara tentang desa tadi adalah tempat tinggal, gitu kan, tempat tinggal penduduk. Nah, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai atau untuk mengatakan suatu tempat itu adalah desa. 3 unsur ini juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan desa itu sendiri. Ya, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama unsurnya adalah lokasi. Jadi sebuah desa akan dikatakan desa. Unsur yang pertama harus terpenuhi adalah adanya lokasinya, ada wilayahnya. Karena gak akan mungkin
dikatakan desa tapi nggak ada tempatnya. Desa A misalnya, atau desa Asam Jawa misalnya. Di mana lokasinya? Kalau nggak ada wilayahnya, bagaimana bisa dikatakan desa Asam Jawa? Seperti itu. Ya, jadi unsur utama dalam pembentukan sebuah desa itu adalah adanya lokasi. Nah, selain sebagai unsur pembentuk desa, lokasi ini juga mempengaruhi perkembangan desa. Ya, selain menjadi unsur, ternyata lokasi ini juga menjadi unsur yang bisa mempengaruhi perkembangan desa. Misalnya gini, desa yang dekat dengan kota, dengan desa yang jauh atau terpencil, pasti lebih cepat berkembang desa yang dekat dengan kota. Ya kan? Lokasinya dekat dengan kota, imbasnya terhadap perkembangan desa itu lebih cepat daripada yang jauh. Makanya saya katakan lokasi atau wilayah menjadi unsur pembentuk desa. Selain itu juga dia menjadi salah satu indikator yang mampu mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan desa itu sendiri. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua itu adalah penduduk. Ya. Jadi unsur pembentuk desa yang kedua adalah penduduk. Jelas, ini sangat jelas ya. Bagaimana sebuah desa dikatakan desa kalau nggak ada penduduknya. Misal, desa Asam Jawa, tapi nggak ada orangnya. Ya, nggak bisa dikatakan desa. Itu cuma dikatakan lokasi, itu hanya bisa dikatakan sebuah wilayah, orang nggak ada penduduknya. Ya kan? Jadi unsur yang kedua itu adalah penduduk. Jadi desa, kalau mau dikatakan desa, dia harus punya lokasi. Kemudian yang kedua, dia harus ada orangnya, harus ada penduduknya. Nah, sama dengan lokasi tadi, penduduk juga bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan desa. Ya, dari segi apa? Dari segi kualitas sumber daya manusianya. Kalau penduduknya memiliki kualitas sumber daya yang bagus, di ujung kulon sana pun lokasinya juga akan bisa mempercepat proses perkembangan desa itu sendiri. Ya, apalagi kalau udah letaknya di posisi yang strategis di pinggiran kota, kemudian penduduknya juga kualitasnya bagus, maka akan lebih cepat lagi gitu perkembangan dari desa itu sendiri. Ya, jadi itu yang kedua, penduduk. Kemudian unsur yang ketiga dalam pembentukan desa itu adalah adanya adat istiadat. Ya, adanya peraturan-peraturan yang berkembang di desa itu sendiri. Ini juga bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan desa. Biasanya kalau adat istiadatnya yang bersifat tertutup ya atau sifatnya kaku, maka desa tersebut akan kesulitan dalam melakukan proses perkembangan dari desa itu sendiri. Ya, jadi berbicara tentang unsur-unsur desa, itu ada 3 unsur yang menjadi satu kesatuan sehingga dapat membentuk sebuah desa. Yang pertama wilayah atau lokasi, yang kedua penduduk, dan yang ketiga itu adalah adat istiadat. Ya, itu. Next, kita berbicara tentang ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama itu adalah ikatan kekeluargaan masih tergolong erat. Ya, ini bisa kita rasakan sendiri bagaimana sebuah desa itu interaksi antara satu orang dengan orang yang lain atau interaksi antara penduduk di dalam desa tersebut itu memiliki hubungan yang erat. Ya, memiliki ikatan kekeluargaan yang masih tergolong erat. Ini dipengaruhi salah satunya adalah dari perkembangan silsilahnya. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang penduduk desa, biasanya dalam satu desa itu rumah A dengan rumah B itu masih ada hubungan kekeluargaan, misalnya entah sepupuan atau misalnya di depan rumahnya itu adik
adik dari ayahnya gitu. Jadi masih ada hubungan persaudaraan karena di desa itulah yang menyebabkan di desa itu ikatan kekeluargaannya masih tergolong erat. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk di desa tidak terlalu besar. Nah, ini tadi karena uh, kalau saya bilang cakupannya masih di situ-situ aja. Jadi uh, ikatan kekeluargaan itu masih terlihat dengan jelas ya karena dipengaruhi jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Jadi kita masih mengenal tetangga kita yang jaraknya 10 rumah dari kita masih tahu, atau nggak usah jaraknya 10 rumah. Bahkan mungkin satu kampung itu kita mengenal ya, mengenal orang-orangnya walaupun misalnya tidak tidak hafal nama, minimal hafal dengan wajah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah struktur ekonomi di desa dominan agraris atau pertanian. Nah, ini berkaitan dengan pengertian dari desa tadi yang sifatnya homogen. Salah satunya adalah mata pencarian gitu kan. Nah, itu juga menjadi ciri dari desa bahwa mayoritas mata pencarian di desa itu bersifat agraris atau mayoritas penduduk desa itu mata pencariannya adalah pertanian gitu kan. Baik itu apa namanya bertani atau berladang juga termasuk bagian dari situ ya. Misalnya kalau di daerah kita di sini berkebun ya, sawit, kemudian karet gitu kan. Itu termasuk salah satunya ya. Kemudian ciri yang keempat, cuaca dan iklim mempunyai peranan besar dalam petani dalam menentukan musim tanam gitu ya. Nah, ini yang termasuk salah satu yang membedakan pertanian di desa dengan pertanian di kota-kota besar gitu ya. Kalau di desa biasanya musim tanam itu dilihat dari iklim atau cuaca yang sedang terjadi pada saat itu. Misalnya musim tanam dilakukan pada saat musim penghujan. Jadi masih melihat iklim atau masih menggunakan iklim sebagai indikator dalam proses bercocok tanam atau bertani gitu ya. Kemudian ciri berikutnya adalah rata-rata pendidikan orang di desa tergolong rendah. Tuh. Ini termasuk salah satu ciri, tapi kalau saya berpikir sekarang sudah mulai kurang relate ya, kurang apa ya, kurang sesuai dengan kondisi yang sekarang, tetapi masih ada beberapa di desa-desa yang penduduknya itu masih belum membuka mindsetnya terhadap pendidikan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kota, ini artinya ya, kalau kita bandingkan dengan kota ya jelas rata-rata pendidikan orang di desa itu masih tergolong rendah gitu ya. Tapi nggak semua, artinya nggak semua desa seperti itu dan nggak semua penduduk desa seperti itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu lambatnya proses sosial di desa. Maksudnya lambatnya proses sosial ini bukan interaksi antara penduduknya ya. Lambatnya proses sosial di desa ini maksudnya itu adalah proses perkembangan yang akan terjadi di desa itu lebih lambat daripada di kota gitu ya. Makanya yang saya bilang tadi, unsur yang ketiga, adat istiadat itu mempengaruhi. Kalau misalnya desanya itu adat istiadatnya lebih apa ya, lebih fleksibel ya, lebih terbuka, maka proses sosial yang terjadi di situ juga akan lebih cepat. Perkembangan di desa itu juga akan jadi lebih cepat. Itu ya untuk dari ciri-ciri desa. Kemudian pola pemukiman. Pola pemukiman di desa itu ada 3. Yang pertama memanjang, itu biasanya berada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir jalan rel kereta api atau jalan umum gitu ya. Kemudian memusat atau mengelompok, ini biasanya berada di daerah-daerah dataran tinggi bisa ya, yang sumber airnya
jelas, kemudian daerahnya subur atau berada di daerah-daerah fasilitas umum. Kemudian yang terakhir, pola pemukiman di desa itu adalah menyebar. Menyebar ini biasanya di daerah-daerah pegunungan atau di daerah karst, ya daerah kapur yang sumber airnya itu sedikit. Jadi kalau di daerah pegunungan itu dipengaruhi oleh topografi wilayahnya ya, yang tidak rata sehingga tidak memungkinkan untuk membangun rumah itu dalam satu tempat itu banyak gitu karena daerahnya yang terjal itu. Jadi itu dia untuk pola pemukiman desa. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi desa. Fungsi desa yang pertama itu adalah desa sebagai daerah hinterland. Daerah hinterland ini apa? Sebagai pemasok kebutuhan kota. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, karena ada perbedaan ya dari fisik maupun sosialnya, desa dan kota itu saling membutuhkan. Nah, itu yang menjadi fungsi desa yang pertama. Desa menjadi pemasok kebutuhan kota dalam hal bahan-bahan baku atau bahan-bahan makanan juga termasuk ya. Jadi desa punya bahan baku, dikirim ke kota bahan bakunya, kemudian kota itu yang mengolahnya menjadi barang-barang jadi, kemudian kota barang-barang jadi yang di kota dikirim lagi ke desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang ada di desa ya. Itu fungsi yang pertama, desa sebagai pemasok kebutuhan kota. Kemudian yang kedua, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, ada istilahnya urbanisasi, ya perpindahan penduduk desa ke kota. Ya, itu biasanya mereka pindah ke sana bukan untuk nambah-nambahin jumlah orang di kota, bukan ya. Biasanya itu sebagai tenaga kerja di kota. Jadi mereka pindah ke kota untuk mencari kerja. Jadi fungsi desa yaitu yang kedua sebagai sumber tenaga kerja bagi kota ya. Kemudian yang ketiga, desa sebagai mitra pembangunan kota. Jadi ini berkaitan dengan saling membutuhkan tadi. Jadi hasil pengolahan barang jadi yang sudah dihasilkan kota itu kan dikirim ke desa. Nah, itu kan akan menjadi salah satu keuntungan bagi kota yang digunakan untuk proses pembangunan kota maupun proses pembangunan di desa itu. Jadi itu fungsinya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis desa berdasarkan perkembangannya ya. Jadi jenis desa berdasarkan perkembangannya itu ada 4. Yang pertama itu desa tradisional. Desa tradisional ini desa yang masih mengalami keterasingan atau desa yang terisolir sehingga perkembangan di desa itu menjadi cenderung lebih lambat ya. Dan ciri dari desa tradisional selain desanya terasing atau terisolir, juga desa tradisional ini masih sangat bergantung pada hasil alam. Jadi desa tradisional ini penduduknya itu belum ada yang berdagang, belum ada yang bertani. Jadi mereka masih mengandalkan hasil hutan sebagai sumber makanan mereka. Tuh, ya, desa tradisional. Kemudian yang kedua itu desa swadaya. Desa swadaya ini daerahnya terpencil. Beda ya dengan desa tradisional. Kalau desa tradisional dia terisolir. Kalau desa swadaya dia terpencil. Ya, bedanya di mana? Di akses. Kalau terpencil, walaupun dia jauh tapi sudah ada aksesnya, walaupun kecil gitu kan. Aksesnya masih masih sulit dijangkau gitu misalnya. Tapi kalau dia terisolir, dia tertutup. Jadi kalau kita mau ke sana ya kita cari akses sendiri gitu. Ya. Jadi desa swadaya ciri yang pertama itu desa yang terpencil, kemudian penduduknya masih jarang. Nah, yang membedakan desa swadaya dengan tradisional, di desa swadaya mereka sudah mengenal pertanian.
ya, sudah mengenal pertanian. Jadi masyarakat di desa swadaya ini semuanya bercocok tanam, bersifat homogen mata pencariannya. Nah, kemudian desa swadaya ini masih bersifat tertutup dan memegang teguh adat istiadat. Jadi masih kuat adat istiadat di desa swadaya. Kemudian teknologi di daerah swadaya masih rendah, serta sarana dan prasarana masih kurang. Jadi karena terpencil tadi, akses keluar masuk juga masih sulit, sehingga teknologi dan budaya-budaya dari luar itu masih payah atau susah untuk masuk, menyebabkan perkembangan dari desa itu juga menjadi lebih lambat gitu ya. Kemudian yang ketiga, desa swakarya. Desa swakarya ini disebut juga desa transisi atau desa peralihan. Jadi dia dikatakan terpencil atau belum maju, tidak. Dikatakan sudah maju juga tidak gitu ya. Jadi desa swakarya ini desa peralihan. Nah, di desa swakarya ini berbeda dengan swadaya. Jadi swadaya tadi kan adat istiadatnya masih kuat gitu kan. Nah, kalau di swakarya adat istiadatnya itu masih ada, cuman tidak lagi masih ada toleransi, masih sudah muncul rasa toleransi. Tidak mengikat secara kuat penduduknya harus melaksanakan ini, tidak. Tapi adat istiadat itu masih ada gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu sudah mulai mengenal teknologi. Nah, kalau di swadaya tadi kan belum mengenal. Nah, kalau di swakarya sudah mulai mengenal teknologi, ya. Kemudian ciri selanjutnya sudah memiliki sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan jalur lalu lintas serta prasarana lain. Jadi swakarya ini tadi sudah punya sistem pendidikan, jadi masyarakatnya sudah ibaratnya sudah punya sekolah lah di daerah itu gitu ya. Kemudian jalur lalu lintasnya juga sudah aksesnya juga sudah bagus, sehingga menyebabkan sarana dan prasarana serta teknologi di daerah itu semakin baik ya, semakin baik dibanding desa swadaya. Nah, kemudian yang terakhir itu desa swasembada. Desa swasembada ini adalah desa maju, ya. Ciri-cirinya itu adalah penduduknya itu padat, ya, sudah ramai. Kemudian tidak terikat dengan adat istiadat lagi. Jadi di desa swasembada adat istiadat itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang gitu kan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di desa swasembada itu juga sudah lebih maju dibanding ketiga desa lainnya. Ya. Kemudian ciri yang terakhir dari desa swasembada itu adalah partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Artinya masyarakat di desa swasembada ini karena sudah maju perkembangan dari desanya, masyarakatnya juga sudah lebih aktif ya dalam kegiatan-kegiatan perkembangan yang ada di desa tersebut. Itu perkembangan jenis desa berdasarkan perkembangannya. Kemudian yang terakhir itu adalah lembaga-lembaga sosial desa ya. Jadi desa walaupun daerahnya tidak semaju kota, tapi mereka punya lembaga-lembaga sosial yang berguna untuk membantu proses perkembangan desa itu sendiri ya. Jadi ada lembaganya misalnya BPD, ada LKMD, ada PKK, ada Karang Taruna gitu kan. Jadi banyak lembaga-lembaga sosial yang ada di desa yang berguna untuk membantu proses perkembangan desa itu sendiri.